Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Hingga Februari 2025, APBN mengalami defisit sebesar 31,2 triliun rupiah atau 0,13% dari produk domestik bruto. Pendapatan negara selama 2 bulan pertama 2025 tercatat sebesar 316,9 triliun rupiah, sedangkan belanja negara terrealisasi sejumlah 348,1 triliun rupiah. APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB, yaitu 616,2 triliun rupiah. Defisit keuangan negara pada 2 bulan pertama tahun anggaran bukan petanda baik bagi kondisi fiskal. Kondisi dalam 2 bulan pertama tahun 2025 terutama disebabkan pendapatan negara yang turun 20,85% dibandingkan capaian tahun lalu dan hanya 10,50% dari target APBN 2025. Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah seperti kebijakan efisiensi anggaran, terutama berupa pemotongan belanja, cukup tepat dilakukan bila dilihat dari sisi ini. Kendati demikian, masih banyak kesimpang siuran informasi ihwal relokasi hasil efisiensi anggaran tersebut ke sejumlah program prioritas. Upaya menggenjot pendapatan negara juga terus dilakukan. Seluruh celah diupayakan agar dapat menghasilkan pemasukan demi menopang keuangan negara. Salah satu yang dilakukan, pemerintah tengah mengkaji peningkatan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor mineral dan batu bara atau minerba. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menaikkan royalti pada komoditas utama seperti emas, nikel, dan batu bara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan upaya itu bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut. Menurut Bahlil, revisi aturan terkait royalti minerba telah mencapai tahap akhir dan hampir final. Kebijakan ini tidak hanya mencakup peningkatan royalti pada bahan baku, tetapi juga pada produk jadi hasil hilirisasi. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi mineral agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Bahlil mengungkapkan bahwa kenaikan royalti berkisar antara 1,5% hingga 3%, tergantung pada jenis komoditas dan harga pasar. Sistem ini akan bersifat fluktuatif, sehingga jika harga naik signifikan, tarif royalti akan disesuaikan ke tingkat tertinggi. Sebaliknya, jika harga turun, pajak yang dikenakan juga tidak akan memberatkan pengusaha. Beberapa komoditas lain, termasuk dalamnya adalah batu bara. Di samping itu kita juga sedang mempertimbangkan untuk menggali beberapa produk turunan lain dari mineral kita yang selama ini belum menjadi bagian daripada pendapatan negara. Royalti baik dari bahan bakunya sampai dengan barang jadinya. Ini juga dalam rangka menunjang proses hilirisasi. Karena kita tahu harga nikel juga sekarang bagus, harga emas bagus. Nggak fair dong kalau kemudian harganya naik, kemudian negara tidak mendapatkan pendapatan tambahan. Jadi ini dalam rangka menjaga keseimbangan aja. Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia (APNI) secara resmi menyampaikan keberatan terhadap rencana kenaikan tarif royalti berdasarkan revisi peraturan pemerintah atau PP nomor 26 tahun 2022
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. APNI menyoroti dampak negatif akan timbul dari kebijakan ini terhadap industri pertambangan nikel Indonesia, terutama di tengah tantangan eksternal dan internal yang semakin kompleks. Industri saat ini menanggung 13 beban kewajiban yang signifikan, termasuk biaya operasional tinggi, pajak dan iuran, serta kewajiban non-fiskal, seperti reklamasi pasca tambang dan rehabilitasi daerah aliran sungai atau DAS. Kenaikan royalti berpotensi mengurangi minat investasi di sektor hulu hilir nikel, menurunkan daya saing produk nikel Indonesia di pasar global, dan memicu PHK massal akibat tekanan margin, terutama di sektor hilir yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Kenaikan tarif royalti yang menekan margin produksi akan memaksa penambang meningkatkan cut-off grades sehingga volume cadangan akan menyusut signifikan. Hal ini akan mengurangi tingkat produksi dan life of mine yang pada akhirnya justru mengurangi penerimaan negara dalam jangka panjang. Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. See you the next content. Bye.